Perjuangan menghadapi COVID-19. Di pagi hari, Pak Arman sewaktu bangun tidur, dia merasa pusing. Badannya terasa panas, tenggorokannya sakit. Lalu, Pak Arman memberitahu istrinya, badanku panas, kepalaku pusing, tenggorokanku sakit." Istrinya menjawab, "Sebaiknya Bapak makan obat paracetamol ini dulu dan banyak minum ya, Pak." Beberapa hari kemudian, Pak Arman mulai batuk kering dan kurang bisa merasakan makanan. Pak Arman mulai merasa cemas terhadap keluhan dan istrinya berkata, "Pak, mari kita pergi ke rumah sakit." Lalu, setiba di rumah sakit, Pak Arman diperiksa oleh dokter. "Sudah berapa hari Bapak mulai demam?" tanya dokter. "Saya sudah 4 hari yang lalu," jawab Pak Arman. Setelah diperiksa swab test, karena Pak Arman dicurigai menderita COVID-19, Pak Arman merasa semakin panik. Beliau disarankan untuk dirawat di isolasi di rumah sakit. Istrinya mengatakan bahwa, "Pak, tenang ya Pak, serahkan ini kepada Allah." Pak Arman merasa tenang dan bersabar apa yang dialaminya. Akhirnya Pak Arman masuk ruang rawatan isolasi. Keesokan harinya, dokter menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pak Arman dinyatakan positif COVID-19. Awalnya Pak Arman merasa sedih dan takut. Lama-kelamaan Pak Arman menerima penyakit yang dideritanya. Pak Arman mulai bangkit dan bersemangat untuk sembuh. Beliau mengikuti apapun perintah dokter. Pak Arman semakin khusyuk beribadah. Dilihatnya banyak orang yang sakit sama dengannya. Ada yang tua, ada yang muda, dan ada anak bayi. Mereka terpaksa berpisah dengan keluarganya. Para dokter dan perawat menggunakan baju seperti astronot yang sangat mengerikan. Pak Arman juga berkenalan beberapa pasien yang dirawat di sana. Di antaranya ada Pak Fatan dan ada Pak Beni. Pak Arman bertanya, "Sudah berapa lama Bapak dirawat di sini?" "Saya di sini sudah seminggu, Pak," jawab Pak Fatan. "Kalau Pak Arman sudah berapa hari dirawat?" "Saya sudah 5 hari dirawat," jawab Pak Arman. "Bagaimana perasaan Pak Beni dirawat di rumah sakit?" tanya Pak Arman. "Awalnya saya merasa panik dan takut dalam memasuki ruang rawatan. Apalagi jauh dari istri dan anak. Tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa dengan suasana di sini. Pak Fatanlah yang menemani saya. Jadi saya tidak kesepian. Alhamdulillah saya masih bisa kontak video call dengan keluarga. Kadang saya minta dikirimkan sambal kesukaan saya dari rumah." Beberapa saat kemudian, datanglah dokter memeriksa mereka. Setelah memasuki ruang rawatan, datanglah dokter bertanya kepada Pak Fatan, "Apa saja keluhan Bapak hari ini?" Bapak Fatan menjawab, "Keluhan saya merasa pusing dan badan terasa panas." Dokter berkata, "Bapak, jangan khawatir, nanti ada dikasih obatnya sesuai jadwal." "Baiklah, saya permisi." Kemudian dokter melanjutkan memeriksa Pak Beni dan Pak Fatan. Beberapa hari kemudian, Pak Arman melakukan olahraga ringan, menggerak-gerakkan tangan dan kaki. Olahraga ini dilakukan setiap pagi. Ia berharap cepat sembuh dan segera pulang. Pak Arman juga memberi motivasi kepada Pak Beni dan Pak Arman agar tetap bersemangat dalam perawatan.
Suatu hari, Pak Arman mendapat kiriman makanan dari keluarganya. Pak Arman tidak lupa berbagi makanan kepada temannya. Pak Beni dan Pak Fatan menerimanya dengan senang hati, dan juga mereka makan bersama-sama di ruang rawatan. Pak Fatan berkata, ini akan menjadi kenangan kita selama di ruang rawatan. Pak Arman berkata, bila kita nanti di luar jangan lupa saling berkunjung. Lalu, Pak Fatan meminta tolong mengambil foto mereka bertiga kepada salah satu petugas. Keesokan harinya, ada pemeriksaan swab. Hasil pemeriksaan akan keluar besok. Pak Arman dan temannya berharap hasilnya negatif. Hari itu pun tiba. Hasil pemeriksaan pun sudah keluar. Hasilnya menyatakan Pak Arman dan Pak Beni negatif. Tetapi hasil pemeriksaan Pak Fatan positif. Pak Arman dan Pak Beni merasa senang dan sangat bersyukur. Alhamdulillah ya Pak Arman, akhirnya kita sembuh. Saya di sini sudah sebulan loh, jawab kata Pak Beni. Dan saya sudah 3 minggu. Kasihan Pak Fatan masih dirawat. Sebentar lagi saya akan memberitahu keluarga di rumah bahwa saya sudah boleh pulang. Kata Pak Arman, saya sudah menelpon keluarga di rumah bahwa saya sudah boleh pulang. Kata Pak Arman, saya sudah menelpon keluarga dan akan dijemput setelah maghrib nanti. Karena perawatnya bilang harus menunggu obat dari apotek. Kata Pak Beni, sebelum Pak Arman pulang, beliau mampir ke kamar Pak Fatan untuk pamit. Pak Fatan, saya dan Pak Beni pamit pulang dulu ya. Ingat, tetap semangat. Kami selalu mendoakan Bapak supaya cepat sembuh. Bapak pasti sembuh. Kami tetap menunggu nanti kita bisa mengumpul bersama lagi, minum kopi barengan. Kata Pak Arman, menyemangati Pak Fatan. Baiklah, saya tidak akan kalah dengan COVID ini. Saya akan cepat sembuh, Pak. Apalagi bisa ngopi bareng dengan bapak-bapak nanti. Doakan saya ya Pak Arman dan Pak Beni, jawab Pak Fatan. Bu Arman menjemput Pak Arman ke rumah sakit. Alhamdulillah ya Pak, doa saya terkabul. Bapak sehat dan bisa pulang. Tibalah di rumah, Pak Arman pun berkumpul dengan keluarganya di rumah dan bercerita tentang pengalaman Pak Arman di saat di rumah sakit, dan keluarganya pun mendengarkannya dengan serius. Keluarganya pun berkata, ya Allah, sangat tabah Pak Arman ini ya dengan penyakit yang diterimanya. Pak Arman menjawab, ini sudah cobaan Tuhan, saya terima saja dengan lapang dada. Setelah beberapa hari, Pak Arman bertemu dengan Pak Fatan di suatu tempat. Mereka sangat senang sekali bercerita dan tertawa bersama dengan mengingat masa sulit dalam menghadapi penyakit. Pak Arman bertanya, apa kabar Pak Beni dan Pak Fatan? Pak Fatan dan Pak Beni
menjawab, "Alhamdulillah sudah membaik, Pak." Pak Arman berkata, "Pak, saya pamit pulang dulu ke rumah ya." Pak Fatan berkata, "Ya Pak, hati-hati ya Pak. Di lain waktu kita berkumpul lagi."